Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-9 ya daripada kitab Fathul Qorib ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pasal hal-hal yang berkaitan tentang wudu. Sekarang kita akan masuk ke babul istinja wa adab qaulil hajah. Yang sebelum kita mulai saya mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Begitu pula sebelumnya juga saya meminta maaf atas hari ini. Wallahi ini masih hari-hari macam suasana raya. Jadi macam tetamu tuh macam tak boleh saya kontrol. Jadi tadi tiba-tiba ada tetamu daripada luar negeri datang dan nak sembang ya, ini tak mungkin saya nak tinggal macam itu, dan saya pun nak ambil handphone pun pelik sikit, jadi macam lambat untuk habari. Jadi ini baru semua dah pulang, baru sempat untuk buat kelas. InsyaAllah esok kita akan ada kelas macam biasa lepas asar macam itu. InsyaAllah saya usahakan semoga tak ada tetamu-tetamu yang datang secara emergency macam tadi ya. Oke. Kita akan masuk di dalam bab yang selanjutnya, yaitu dalam istinja wa adab qaulil hajah. Di dalam bab istinja. Istinja ini mempunyai beberapa makna. Ada yang makna bila-bila dikatakan istinja daripada kata-kata naju yang maknanya kotok. Maknanya istanja itu ay kotok tu. Kotok tu ay kotok tu an-najasah daripada tempatnya. Ada yang mengatakan istitobah ay tolabut tib, yakni nak cari kebersihan. Ada yang mengatakan istijmar. Istijmar yakni daripada jamroh yang maknanya ahjar. Kata-kata istinja dan istitobah itu yashmul, mencakup Anda istinja menggunakan air dan batu atau mafi makna hajar atau dengan makna hajat. Tapi istijmar la yashmul illa hajar saja yakni wa adab qaulil hajar. Kata-kata adab itu biasanya maknanya itu adalah sunnah, yakni adabul akal, maknanya sunanul akal. Adabul ta'alum wa ta'lim, maknanya sunanut ta'alum wa ta'lim. Tapi di sini bukan maknanya hal-hal yang berkaitan tentang sunnah-sunnah untuk istinja. Tapi maknanya adab di sini yakni mutlakul matlub. Mutlakul matlub ini dengan makna dia lebih umum daripada sunnah ataupun wajib. Jadi adab ay ma yajibu wa ma yusannu liqadil hajah, yakni liqadil hajah. Karena nanti kita akan tengok yakni hal-hal yang wajib, hal-hal yang haram dalam adab qadil hajah seperti istighbar wal istiqbalul qiblah hal-hal semacam itu yakni wajib. Dan sila wal istinja wa huwa min najautu syai'a ay qata'tuhu. Istinja kan alif sinta ini kan biasanya kan zaidah kan, dia itu zaidah. Biasanya maknanya alif sinta ini tolabiyah. Yani maknanya asal katanya itu daripada kata-kata naja yanju, yani yang maknanya apa? Najautu maknanya qata'tu. Istanjait ay qata'tu syai' fakanal mustanji yaqta'u bihil adza an nafsih. Seperti orang yang beristinja itu memotong adza itu gangguan. Fe'lan yani Anda kalau berak, kalau Anda tidak cebok, mengganggu kan? Mengganggu macam kita macam tak selesa lah, macam geli-geli, rimas itu geli, macam risih. Orang saya cakapnya risih, orang Malaysia cakapnya rimas, macam rimas lah. Saya bila-bila ke mall kalau kencing saya pakai apa itu? Tisu. Rimas tahu saya. Karena macam tak terbiasa. Kita biasa pakai pakai air, gini pakai tisu, macam ada sikit kencing tuh masih masih tertinggal. Kita rimas tuh. Rimas tahu baca bajuri wal istinja ala waznil istif'al wa qalu min najautu syai' ay qata'tuhu ay ma'khudun min najautu syai' ay qata'tuhu fa ma'nahu lughatan talabu qat'il adha
Ayo, amma syar'an, wa amma syar'an. Secara syar'an, apa makna istinja? Ayo. Wa amma syar'an izalatul kharijin najasi. An-najisil, bukan najas, najisil mulawis. Yakni Anda menghilangkan an-najis al-mulawis. Makna mulawis ini yang membuat kotor. Karena tidak semua yang keluar daripada kubul dan dubur itu membuat kotor. Yang wajib untuk istinja hanya yang membuat kotor. So, tengok. Istinja dikatakan istinja kalau yang keluar itu najis. Dan najisnya harus mulawis. Baru dikatakan istinja. Ayo. Minal farji 'anil farji bima. Ayo. Minal farji al kharij minal farji. Minal farji usaddiya muta'alliq bi al kharij. Anil farji muta'alliq bil izalah. So, tengok. Yani izalah anil farji. Al kharij minal farji. Semacam itu. Yani Anda menghilangkan sesuatu yang keluar najis mulawis yang keluarnya daripada farji, Anda menghilangkannya dari farji. Aywa bima'in au hajar bisyurutih. Aywa min kaunihi tahiran qali'an ghairu muhtaramin kama sayati. Yani syarat-syaratnya akan sayati. Wa kharaja bin najis at-tahir kadudi wal hasati war rih. Aywa, yakni keluar daripada najis. Kalau keluar daripada Anda punya dubur ataupun kubur, wa na'udzubillah, sesuatu selain berak dan kencing. Contohnya apakah dud? Keluarnya cacing. Apakah cacing itu najis? Tidak. Cacing mutanajis. Najis tidak. Begitu pula apa? Haso. Apa itu haso? Kerikil. Kerikil tidak najis. Mungkin keluar biasanya kalau orang ada penyakit batu itu kan keluarnya batu. Batunya itu tidak najis. Wa na'udzubillah ya ini Allah yu'afina minhu ya ini. Warih. Kentut tidak najis. Fala yajibul istinja minhu bal yundab minal awwalain. yakni dan tidak wajib untuk istinja daripada dud ataupun hasoh. Rih makruh. Dua ini yundab, hanya hukumnya apa? Mandub, sunnah saja. Ayo. Wallahi yuta'akkad. Jurjani ini siapa? Confirm bukan Syed Syarif al-Jurjani, karena Syed Syarif ini dia Hanafiyul Madhab, setahu saya, dan beliau itu Sayyidul Mutakallimin, bukan Sayyidul Fuqaha. Dan Jurjani ini nukila kathiran fil bajuri. Waman murad bil Jurjani. Nanti kena saya tengoklah siapa namanya. Sof tengok di kitabnya siapa itu namanya? Habib Soleh Al-Idrus Asy-Syafiyah. Idza dzukirul Jurjani famal murad bil Jurjani di sini. Yakni wallahu alam, saya 6 tahun di Hadrumut lam asma' bil Jurjani hada. Yumkin likusuri ana amma fi ilmil kalam man lam ya'rif al-Jurjani, yani Syed Syarif al-Jurjani wala adun annahu huwal murad guna ya. Apa kena mengena Syed Syarif dengan istinja ya. Saya kita ada kena mengena. Ayo. Wa tamadahu Syekh Nasrul Maqdisi wa sarraha al-Jurjani bi annahu yukrahul istinja minar rih. Yani istinja daripada kentut istinja itu makruh. Kenapa makruh? Yurisul waswasah. Ayo. Wa tamadahu Syekh Nasr al-Maqdisi wa bil mulawwith, yakni apa yang dikatakan oleh Jurjani, tamadahu an-Nasr al-Maqdisi bahwasanya istinja minar rih itu apa? Makruh. Wa bil mulawwith ghairuhu, yakni keluar daripada kata-kata mulawwith, ghairu mulawwith, ada najis tapi yang tidak membuat kotor. Contohnya apa? Kal ba'ril jaf, yakni biasa semacam ini. Ada orang mungkin tak berak lama, akhirnya beraknya itu keras sekali, kemudian kering. Nah itu apakah hukum istinja di situ? Tidak wajib. Ayo. Wa biqaulina minal farji al-khariju min ghairil farji. Ayo, suf minal farji al-kharij min ghairil farji. Yani kata-kata minal farji muta'alliqun bil kharij, karena jar wal majrur la budda min muta'alliq, dan muta'alliqnya itu la budda min fi'il au fi ma'nal fi'il wal kharij fi ma'nal fi'il. Ayo. Fala tar'a 'ala al-farji fala tusamma izalatuhu istinja'an. Ayo, kalau seumpamanya ini zakar, kemudian ada darah, mungkin kita terluka, darah kita terkena zakar kita. Apakah izalatul darah daripada farji ini dikatakan istinja? Tidak, karena darah ini laisa kharijan minal farji. Ayo. Wa biqaulina 'anil farji izalatuhu 'an ghairil farji kan intaqala al-khariju minal farji ila ghairihi fala tusamma izalatuhu. Ayo, anil farji, kencingnya itu keluar daripada farji, tapi kencing terkena pehe kita. Membersihkan kencing yang terkena, yang ada di dalam paha kita tidak dikatakan apa? Istinja. Ayo.
Wa fi qawlina bima'in aw hajar litanwi' fa ahadun nawa'i mujzi'un wahduhu walau ma'a taysiril akhar. Aiwa litanwi. Kenapa litanwi? Karena kita itu di dalam ta'rif Saidiyah. Dalam ta'rif itu tidak boleh kita itu menggunakan au untuk ragu, tidak boleh. Tidak boleh. Untuk tanwi, maknanya di sini ada dua definisi. Maknanya ada definisi istinja bil hajar, ada definisi istinja bil ma. Maknanya definisi ini untuk dua. Tapi kalau untuk keraguan tidak boleh, karena takrif tidak boleh ragu. Takrif kan untuk menjelaskan kan. Takrif litaudih, waragu litakhfiyah. Karena itu antara syukuk dan takrif itu ada tanakut. Sebab itulah Bajuri mengatakan au laisa untuk ragu. Antara nak minum apa? Wallahi imma gahwa au syai. Yani dia tuh ragu, tak semacam itu. Saya ada orang datang ke saya. Engkau nak minum apa? Nak gahwa atau syai? Apa Ustaz ya? Gahwa sebelum makan, syai setelah makan. Bila saya tawarkan makan? Saya tanya gahwa atau syai? Dia memasukkan makan di antara dua pilihan. Itu saya itu tertawa. Bila saya tawarkan makan, kapan saya tawarkan makan? Saya minum syai atau gahwa lah. Gahwa sebelum makan, syai setelah makan. Ya salam, pandai. Jadi saya kena belikan dia makan pula. Ayo. Walaysa litakhir li'anna al-jam'a jaizun. Aywa, walaysa litakhir li'anna al-jam'a jaizun, bukan untuk memilih ya imma bil ma' wa imma bil hajar. Al-jama' jaiz karena istinja bil ma' wal hajar ini mani'atul khulu walaysa mani'atul jama'. Wallahu a'lam. Aywa. Wajibun min khurujil bauli wal ghaiti bil ma'i awil hajar. Aywa, wajibun. Hukumnya daripada istinja itu apa? Wajib. Bila kalau tadi itu definisinya semua terpenuhi, pada saat itu istinja itu wajib. Bukan ketika istinja itu wajib, ketika Anda kencing wajib istinja, ada dua syarat. Yang pertama, kalau Anda nak sholat. Kalau Anda nak sholat, diwajibkan untuk apa? Istinja terlebih dahulu. Karena kan masih ada najis kan. Dan yang kedua, kalau Anda tak nak sholat, tapi ada semacam urusan unsur tadammuh. Apa itu tadammuh? Tadammuh adalah Anda menyentuh najis dengan badan Anda tanpa adanya hajah. Itu tidak boleh. Oh, ada darah. Haram. Kenapa? Tadammuh bin najasah. Yakni Anda meletakkan najasah pada diri Anda tanpa adanya hajat. Syariat tidak menyukai itu. Beda kalau Anda punya pekerjaan bacer, atau Anda ini lab. Lab kan urusannya kan lab itu kan urusannya darah, kencing, berak, kan semua. Pernah sekali ditarim itu, Anda sakit apa aja suruh berak. Suruh berak, tengok. Saya ada kawan saya marah. Wah, berak. Dia berak besar kan ini. Itu tidak ada masalah. Baca wajibun, sila di Qauluhu wajibun ay fi haqqi ghairil anbiya li'anna fadalati. Ya, ini istinja itu wajib selain nabi. Kalau nabi tidak perlu istinja. Kenapa? Karena kotoran-kotorannya para anbiya itu apa? Tohiroh semuanya. Semuanya suci. Oh, kenapa? Ini nabi ya. Beda dengan engkau. Engkau siapa? Engkau nabi kan? Ayo. Wa yajibu la 'alal fawr bal 'inda iradatil qiyam ila sholati. Wa yajibu la 'alal fawr. Nah, saya salah ini. Di sini ada la, yang benar ini. La 'alal fawr, betul itu. Karena kalau tidak ada lanya, kalam maknanya tidak ada maknanya. Yajibu la 'alal fawr, tidak wajib Anda kencing langsung istinja. Tapi inda iradatis sholat, kan belum tentu lepas kencing Anda sholat kan? Ayo. Inda iradatil qiyam ila sholah wa yukrahu apa? Sila. Malam yalzam alaihi tadammukhun bin najasah. Aywa, malam yalzam tadammukhun bin najasah. Selama kalau Anda menunda istinja, Anda tidak masuk dalam kategori tadammuh. Itu tadammuh. Tadammuh ay talattuh. Mantalattuh, Anda meletakkan najasah di dalam tubuh Anda tanpa adanya hajah. Itu namanya apa? Talattuh, tadammuh. Itu haram. Kenapa? Syariat tidak suka pasal itu. Kalau ada hajat tidak ada masalah. Anda megang darah, megang apa dengan adanya hajat tidak ada masalah. Cuma kalau tidak ada hajat, tidak boleh. Sekarang,
Oh, kalau saya tidak istinja sekarang, nanti zakar saya semuanya najis. Nanti pehe saya semuanya kena najis. Al-an tajib alaikal istinja alal fur. Wa in kana sholatuka ba'da sa'ah. Ayo. Wa illa kana 'ala al-fawri. Wa illa kana alal fur. Wa qad yundabu, ayo. Wa qad yundabu kama idza kharaja minhu ghairu mulawwith kadudin wa ba'rin. Wa qad yukrahu kal istinja min ar-rih. Ayo, yakni dan kadang-kala yang namanya istinja itu sunnah. Seperti kalau yang keluar itu apa? Najis tapi yang ghairu mulawwith seperti dud atau ba'ar. Ba'ar itu yang keras-keras itu. Waqad yukrahu kal istinja min ar-rih. Kadang-kala istinja daripada hukum istinja itu makruh seperti kalau daripada kentut. Ayo. Waqad yahrum ma'al ijza'i kal istinja bil maqsud wa ma'a adamil ijza'i kal istinja bil mat'um. Dan kadangkala haram tapi ma'al ijza, maknanya tetap sah istinja Anda, tidak perlu Anda ulangi. Bil ma'il maghsub, dengan air yang Anda curi. Saya curi air kosongnya Sayyidiyah, saya buat istinja. Istinjanya sah. Zakar saya suci, tapi saya berdosa. Lah kadangkala istinjanya tidak sah kalau Anda menggunakan mat'um. Saya curi khubusnya Sayyidiyah, saya buat istinja. Kering, tapi tidak dimaafkan. Karena ketika Anda istinja dengan selain air, itu athar itu bakin. Lah athar itu bakin, sebenarnya najisnya masih ada. Tapi baqaul athar yu'fa anhu. Yu'fa anhu, kenapa? Rukhsah. Tapi rukhsah ini kena ada SOP-nya. Dan di antara SOP diperbolehkan baqa'u atharin najasah kalau Anda tidak menggunakan perkara yang muhtaram. Kalau saya menggunakan perkara yang muhtaram untuk istinja, di antaranya adalah mat'um tadi, risotto yang sudah dimakan. Tinggal athar tapi tidak dimaafkan. Ayo. Sudah haram tidak dimaafkan pula. Maknanya Anda kena gunakan air. Ayo. Waqad yubahu kama idza gharaqal mahal fastanjal izza. Kama idza gharaqal mahal. Enggak ada gharaqal mahal. Oh. Kama idza arikol mahal. Ghoriqah itu tenggelam. Bagaimana tenggelamnya itu? Mahalnya ya zakarnya tenggelam. Zakarnya tenggelam macam mana? Subhanallah, saya kira hanya ini aja yang ada problem. Itu ada problem dia punya nuskhoh. Arikol mahal, yakni macam Anda punya zakar ini macam berkeringat. Anda istinja. Kan sering kan perempuan itu ada yang namanya di mereka punya kemaluan itu ada keputihan apa tuh namanya itu. Ada istilah khasnya di dalam haid itu apa tuh namanya itu? Rutubatul faraj, sahih. Rutubatul faraj. Itu tidak najis. Istinja daripada itu mubah. Masalahnya, apakah itu dinamakan istinja? Sedangkan istinja tidak dikatakan istinja kecuali minal khorijin najis. Sedangkan araq tidak najis. Ayo. Waqad yahru kemana tadi? Fastanja li izalatil araq. Fal istinja tak tarihil ahkamul khamsah. Kama qalahu Syekh Atiyah. Lakin fi suratil ibahah nadharun li anna hadza la yusamma istinjaan syar'an, yakni di dalam istinja daripada araq fi nadhar. Apakah dinamakan istinja? La, li anna istinja la yakunu illa minan najis wal araq laisa binajis, yakni syar'an izalatul araq la yusamma istinjaan fi'lan, yakni wal istinja tak tarihi yakni khamsatul ahkam, tapi yang wahid ini fihi nadhar, yakni kadang-kala fihi nadhar. Anda kena pikir balik. Wa fin nadhari nadhar. Wa fin nadhari, dalam pikir itu ada juga dipikirkan, jangan-jangan pikiran Anda itu salah. Wa fin nadhari nadhar. Wa fi nadhari nadhar. Ila ma la nihaya. Kok pandai-pandailah. Sila. Wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qali'in ghairi wajibin min khurujil bauli wal ghaid, daripada kencing dan berak, bil ma'i awil hajar, dengan air ataupun batu yang hakiki ya, atau batu yang syar'i. Jadi ada batu itu ada dua, ada batu yang hakiki, batu yakni urfan lughatan ada batu. Ada lagi batu syar'i, makna batu syar'i yang syariat menganggapnya batu. So tengok. Menganggapnya batu. Bila menganggapnya batu ada beberapa syarat. Kalau dia memenuhi beberapa syarat, walaupun itu bukan batu hakiki, tapi di dalam syariat dikatakan dia itu adalah apa namanya? Batu. Ayo. Min kulli jamidin qali'in ghairi muhtaram. Yakni jamid, tahir, qali' ghairu muhtaram. Setiap perkara yang mempunyai 4
terpenuhi 4 syarat ini, dikatakan dia itu hajarun syar'i. Walaupun dia itu bukan hajarun hakiki. Ayo, maknanya jamid itu keras, dia bukan lembek. Dia bukan lembek, dia bukan cecair. Kolek itu yang bisa untuk yaklaun najasah. Maknanya najasahnya itu bisa diambil. Itu namanya kolek. Ada beberapa hal yang keras tapi dia itu licin. Macam kaca semacam ini tak boleh, cermin macam ini tak boleh. Dia macam licin dia mulus. Ayo. Ghairu tahir, kena suci. Kenapa namanya? Kena suci. Tapi di dalam tahir ini fihi nadhar dengan makna tahir ini yustarat kalau Anda nak iktisor alal hajar. Tapi kalau Anda nak jamak dengan air, mungkin tahir tidak diperlukan. Yani bisa Anda istinja dengan sesuatu yang najis, kemudian setelah itu baru Anda gunakan apa? Air. Ayo. Ghairu muhtaram maknanya tidak terhormat. Ayo. Walakin al-afdal an yastanji awalan bil ahjari thumma Tengok ghairu muhtaram. Wa qalu ghairu muhtaram ay ghairu mu'azzami min al-ihtiram bimana at-ta'dim wa huwa qaidun rabi'. Kharaja bihi al-muhtaram. Ayo. Kama umil adamiyyin kal khubzi ma lam yuhraq fa in hurika bihaitsu sara kal fahm. Ini dari perkara-perkara yang dianggap mulia oleh syariat, dan di antara yang mulia itu adalah makanan. Makanan itu mulia. Selama dia dikatakan makanan, dia itu mulia. Makanan siapa? Makanan manusia dan makanan jin. Adapun makanan hewan tidak dianggap dia itu mulia. Ya, ini yang di sini yang pelik. Wa minal muhtaram kutubul ilmil syar'i. Sila. Wa minal muhtaram kutubul ilmi syar'i wa ma yuntafa'u bihi fihi. Ayo, ini kitab-kitab ilmu syar'i. Biasanya jika dikatakan kitab ilmu syar'i itu hanya 3. Tafsir, hadis, fikih. Itu namanya kitab ilmu syar'i. Cuma wallahu a'lam fikih ini bukan fikih semacam ini. Fikih dengan makna al-fahmu fiddin, asyamil fikih akidah dengan fikih amali semacam ini. Karena al-fikih itu imma fikhul akbar, imma fikhul asghar. Fikhul akbar itu ya akidah, fikhul asghar ini ya fikih-fikih yang kita pelajari ini. Wa ma yuntafa'u bihi fihi, yani yang diambil manfaatnya dalam kutub ilmu syar'i seperti hadis, fikih, nahwu, wal hisab. Hisab penting loh. Matematika. Kenapa? Faraid. Tanpa ada faraid macam mana Anda hisab. Wa tib fa'lan tib lahu faedah di dalam di dalam fikih yakni. Wal arud. Aywa. Lakal falsafatin wa mantiqin mustamilin 'alaiha. Tidak seperti filsafat. Ya, filsafat fi'lan. Wa laisa ilman syar'iyan. Mantik filsafat laisa ilman syar'iyan, huwa ilmun ghairu syar'i li'anna, karena filsafat terbina tidak atas syariat. Berbeda dengan ilmu kalam ya. Ilmu kalam terbina atas syariat. Falsafat tidak terbina atas syariat. Yakni Anda nak istinja dengan kitab-kitabnya Immanuel Kant, sila tak ada masalah. Li'annahu ghairu muhtaram. Nah, istinja dengan filsafatnya Aristo, nah istinja dengan filsafatnya Nietzsche, tidak ada masalah. DVD Hume, silakan. Wa mantik mustamil 'alaiha. Fi'lan ya, mantik mustamil 'alaiha. Ada mantik yang kholis dan mantik yang di dalamnya ada filsafat. Contohnya mantikus syifa. Itu ada filsafatnya. Mantik-mantiknya orang, syifa itu Ibnu Sina. Mantiknya orang Syiah seperti mantikul mudhaffar. Ada perkara-perkara yang mukhalif lidin ya nih. Itu bisa untuk Anda bisa untuk Anda istinja dengan kitab-kitab semacam itu. Adapun kitab-kitab mantik yang khalis anil falsafah, Sulamun Nawraq haram ya Syekh. Itu Sulamun Nawraq kitab muhtaram. Sulamun Nawraq, Isaguji, Tahdhibul Mantik, Syarah Tahdhibul Mantik, Syamsiyah, ada kitab-kitab qawi, Matole punyanya Urmawi, ada kitab-kitab Jibal hadaulah. Yani antara istinja dengan Syarah Syamsiyah, antara istinja dengan Matole Matoliul Anwar, ayo. Matoli Anwar kana tuqra yani. Sekarang mungkin kalau saya tidak cakap ada kitab mantik namanya Matoli, tidak akan ada yang tahu. Anjat ya nih, kana yukra. Dulu siapa itu namanya? Siapa yang syarah Isaguji kita yang baca yang susah itu? Hah? Kalambawi dulu belajar dengan Lutfi Mazbur. Ya, Lutfi Al-Mazbur kana yaqra Matoli. Kana yaqra Matoli Al-Urmawi. Syarahnya Qutbuddin Ar-Razi. Yakni Syekh Said Syarif Al-Jurjani sebelum berjumpa dengan
nak jumpa dengan siapa gitu, qad qara al-matali' arba'ata asyara marrah. Syed Syarif Al-Jurjani, arba'ata asyara marrah. Kita, orang yang ahli mantik di Nusantara, bisa baca muqaddimah matali' uqabil yadahu. Fi ghayati su'ubah. Kita tengok matali'. Ya nih, salah satu mujalladat. Syarah matali'. Matannya dan syarahnya. Salah satu mujalladat. Toba'ah. Jadidah. Itu Anda boleh paham itu. Wallah. Anta mintik ala wazan zindik ya. Ayo. Wa kutubut Taurah wal Injil ghairal mubaddalin. Yakni begitu pula kutub Taurah wal Injil ghairal mubaddalin itu termasuk yang muhtaram, yang mubaddal tidak muhtaram. Wa ma kutiba alaihi ismun mu'azzam ma lam yuqsad bihi ghairul mu'azzam. Begitu pula kitab-kitab yang ditulis yang di dalamnya ada apa namanya, ada ismun mu'azzam selama tidak dikatakan, tidak dimaksudkan ghairul mu'azzam. Semuanya dikatakan apa namanya, perkara-perkara yang muhtaram. Aywa. Walakinnal afdal, aywa. Walakinnal afdal ayastanjiya awalan bil ahjari thumma yutbi'uha thaniyan bil ma'. Aywa, ini yakni akan tetapi afdal agar tidak difahami bahwasanya istinja dengan air atau dengan batu ini kena salah satu. Tidak. Anta bisa jamak antara keduanya. Anta bisa jamak antara keduanya. Dan kalau Anda jamak antara keduanya, hendaklah Anda memulai dengan hajar, kemudian dengan ma', dengan air. Kenapa? Karena hajar itu Anda menghilangkan ainun najasah. Jadi ketika Anda menggunakan air, Anda tidak perlu untuk berjibaku, bersentuhan langsung dengan ainun najasah, karena ainun najasahnya sudah diambil oleh batu. Sampai ketika Anda istinja dengan batu itu tidak sampai dalam kadar tidak bisa dihilangkan kecuali dengan sigharul khazaf. Oh, ini sudah najasahnya tinggal sedikit. Ini tidak bisa kecuali dengan kerikil yang kecil baru bisa untuk menghilangkan. Pada saat itu Anda dianggap sudah selesai istinja dengan hajar. Setelah itu baru menggunakan air. Itu yang sunnah. Maknanya dengan hajar dulu baru dengan air. Tidak dengan sebaliknya. Dengan air dulu baru dengan hajar. Tidak ada gunanya karena air menghilangkan ainun najasah wa atharun najasah. Lah gunanya batu apa pada saat itu? Laki matalahu batu pada saat itu. Tapi kalau Anda batu dulu yuzilu ainun najasah. Wala yuzilu atharun najasah. Atharun najasah sayuziluhu apa namanya akan dihilangkan oleh air. Pada saat itu ada guna dan Ahlul Quba dipuji oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kenapa mutatahhirin? Li'annahum jama'u bainal ma'i wal hajar. Dengan cara yang dikatakan oleh Syekh Ibn Qasim Al-Ghuzi ini. Bil ahjar, kemudian diikuti yang kedua dengan air. Wal wajib, aywa. Wal wajibu thalathu mashat walau bi thalathi atrafi hajarin wahidin. Dan yang wajib itu dengan 3 usapan, salasa masahat. 3 usapan walaupun dengan satu batu yang mempunyai 3 sisi, tidak ada masalah. Bukan maknanya mesti dengan 3 batu walaupun zahirnya beberapa hadis itu kena dengan 3 batu. Cuma subhanallah 3 batu maknanya di sini adalah 3 sisi. Hadza huwal ulama yakni yu'awilun, tapi takwilnya mempunyai mempunyai mustanad. Ayo. Dan harus 3 ya. Kenapa kok mesti 3? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah istinja kurang daripada 3 batu. Jadi dalam 3 batu ini Sayyidiyah, dia ada semacam ta'abudi. Dia ada semacam ta'abudi. Walaupun Anda bisa membersihkan najis hanya dengan 1 batu, dengan 1 usapan, tetap tidak cukup. Karena ada 3. Kenapa itu? Ya wallahu a'lam, saya tidak tahu. Karena lam nara rasul yastanji bi aqal min thalathi ahjar. Yakni perkara ini ta'abudi dan tidak semua hal-hal yang ada di dalam agama Anda kena tahu ilahnya. Itu bukan urusan Anda itu. Ayo. Wa yajuzu an yaktasira al-mustanji 'ala al-ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunaqi bihinna al-mahal. In hasala inqa'u biha wa illa zada 'alaihi hatta yunaqqa. Wa yajuzu an yaktasiral mustanji 'alal ma'. Dan boleh-boleh saja kalau Anda nak pilih salah satu, Anda boleh pilih air saja atau salah satu ahjar atau 3 batu maknanya salasi masahat, 3 usapan,
3 usapan walaupun dalam satu batu. Dan harus yungki bihinnal mahal. Ini harus 3 itu membersihkan zakar Anda, membersihkan dubur Anda daripada najis. Maknanya kena ada 2, minimum 3 dan 3 itu kena yungkil mahal. Kalau seumpamanya 3 masih belum bersih, wajabat ziyadah, wajabati ziyadah sampai bersih. Oh, bersih 8, sunnal itar. Kena ditambahi 1. Fa ibar sof tengok ibaratu masyayikh tarim yakni. Fal ingqo wajib wal itar sunnah. Fi'lan yakni. Membersihkan daripada najasah itu wajib. Kemudian setelah itu Anda tambah 1 apa namanya? Sunnah wal itar sunnatun. Yungki bihinnal mahalla in hasolal inqa'u biha. Kalau boleh bersih dengan salah satu apa namanya? Dengan salah satu ahjar. Sof tengok. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar. Ada semacam nahyu daripada Rasulullah, jangan Anda itu istinja kurang daripada 3 ahjar. Sof tengok. Wa tsanihima inqaul mahal. Apa tolak ukur yungkil mahal, membersihkan tempat najasah itu apa tolak ukurnya? Sof tengok, ini penting. Bihaitsu la yabqa illa atharun la yuziluhu illal ma' au sigharul khosaf. Sekiranya di dalam zakar Anda atau di dalam dubur Anda masih ada najasah, dan najasah itu tidak bisa dihilangkan kecuali air atau kerikil yang kecil. Pada saat itu dikatakan qad hasolal inqa, qad hasolal inqa. Walau lam yahsul illa bi aktsar min ats-tsalas wajabati ziyadah 'alaiha kama sarraha bi syarih. Ayo. Wa illa zada 'alaiha hatta yungki atau hatta yangko atau hatta yungki, boleh yungki bisa, yungki al mahal. Ayo, kalau memang tidak bersih mesti ditambah sampai bersih seperti yang saya katakan, al inqa'u wajibun wal itaru sunnatun. Ayo, wa yusannu ba'da dzalika at-tatslits. Ayo, wa yusannu ba'da dzalika at-tatslits. Yakni tathlis, sof tengok. Wa qauluhu at-tathlis sawabuhu al-itar. Di situ apa? Tathlis ya. Lah al-itar bukan maknanya oh saya sudah selesai. Anda ulangi lagi. Itu namanya tathlis seperti yang ada di wudu. Bukan. Tathlis maknanya al-itar. Fatsalasah misdaqun min masadiqil itar. Sof tengok. Dia salah satu masdukot daripada itar. Kama fi ba'din nusahli annal ladzi yusannu ba'dal inqa in lam yahsul bi witril itrar la tathlis. Ka'an hasala bi arba'in fayusannul ityan bi khamisah. Yani yang disunahkan itu adalah itar, seperti ingqoknya itu dengan 4 batu ditambahi 1. Aywa. Karena ada hadis mengatakan idastajmara ahadukum falyastajmir witron, mitron. Aywa, sila. فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها. Aywa, kalau seumpamanya nak pilih salah satu, nak batu atau nak air, ya pilihlah air. Kenapa? Karena air itu yuzilu ainan najasah wa atharon najasah, berbeda dengan batu itu suf Anda ketika Anda menggunakan batu, Anda masih ada najisnya tahu. Tapi najis itu yu'fa fi haqqika. Kalau Anda pegang orang dalam keadaan sholat, orang itu batal, Anda tidak. Karena kenapa? Anda itu masih najis karena atharun najasah ini masih ada. Dalam keadaan normal ini tidak dimaafkan. Tapi karena ada semacam rukhsah daripada syari, dimaafkan untuk istinja. Fi haqqika, fi haqqil mustanji faqat. La fi haqqi ghairihi, saya mustanji bil hajar. Di samping saya dia sholat. Saya pegang, Anda batal karena Anda muttasil biman alaihi najasah. Sof tengok. Ayo. Wa syartul istinja. Wa syartu ijza'il istinja'i bil hajari alla yajuffal kharijul najas. Ayo, sekarang yatakallam an syartul istinja bil hajar. Ini bukan syaratnya batu, bukan, atau syaratnya hajarus syar'i, bukan. Syaratnya hajarus syar'i itu 4 tadi itu, qali', jamid, thahir, ghairu muhtaram. Ini memang syarat untuk ijza'ul istinja, tapi ini syarat kepada nafsul hajar.
Nah, sekarang adalah sesuatu yang di luar hajar. Apa itu? Dibilang an la yajifal kharijun najis. Masih belum kering najisnya. Lah kalau sudah kering gimana? Bisakah? Apakah hajar masih bisa untuk mengcover? Tidak, sudah mesti memerlukan apa namanya? Air pada saat itu. Ayo. Wa an la yantakil an mahalli khurujihi wa la yatra aywa. alaihi. Wa an la yantakil. Intikal itu boleh maknanya dua, Suf. Intikal contohnya saya ini kencing. Cur, ini nanti berpindah di paha saya. Itu intikal, itu juga salah satu makna daripada intikal. Yang ini tidak boleh menggunakan hajar. Karena istinja itu mesti anil faraj. Walaupun ini kharij daripada faraj, tapi dia bukan istinja anil faraj. Dia laisa fil faraj. Maknanya istinja bil hajar tidak boleh, mesti menggunakan air. Yang di sini masih bisa menggunakan batu. Aywa. Ada lagi yang namanya intikal, itu bukan semacam itu. Makna yang kedua daripada intikal, dia bergerak di dalam tempat ba'dal istakor. Jadi Anda kencing, seret, ini kan hasyafah ya. Ini kepala, dia punya helmet. Kencing, seret, berhenti di sini, di tengah-tengah helmet sini. Sudah berhenti. Kalau sampai dia bergerak lagi di sini, sudah tidak bisa. Mesti menggunakan apa namanya? Air, walaupun masih di dalam hasyafah. Itu juga maknanya apa? Aywa. Maknanya intikal, yakni an yantakil min mahallin istaqarra fihin najasah. Bukan hanya intakola ila ghairil farji. Itu salah satu daripada makna apa? Intikal. Tapi makna intikal yang lain, yang tadi itu. Dan banyak orang-orang mungkin tidak paham makna intikal semacam itu. Kenapa? Wallahu a'lam, saya rasa ada unsur kalau sudah berpindah-pindah, dia mujak najis semakin banyak dan tidak bisa di-cover dengan apa namanya? Tidak bisa di-cover dengan batu atau dengan tisu. Ayo. Wala yatra alaihi najasun akhar ajnabiyyun anhu. Ayo, dan tidak yatra alaihi najasun akhar, sudah ada kencing tidak terkena darah. Jika kencing bercampur dengan darah, ya jelas karena menggunakan apa namanya? Air. Baca wa qaulu la yatra alaihi najas. Qaulu wala yatra alaihi. Waduh, jadi maknanya intikal ini, najis ini boleh maknanya yantakil ila kharij hasyafah. Kharij apa namanya? Hasyafah. Atau di dalam hasyafah, tapi yantakil ba'dal istiqrar. Itu pun juga dikatakan apa namanya? Intikal. Hati-hati ya. Ayo. Baca Hasyiah Bajuri wala yatra'u alaihi najasun akhar. Ayo. Wa kadza tahiru ratbin bi khilafi tahiril jaf. Wa kadza tahirun ratbun. Begitu pula kalau dia itu suci dan basah. Contohnya engkau punya kencing terkena Pepsi, terkena Coca-Cola. Pada saat itu pasti menggunakan apa namanya? Air sudah. Ayo. Berbeda dengan tohir jaf. Contohnya anda punya kencing terkena kayu kasikit, ada kayu 40 ton jatuh di zakar anta. Ada. Ayo. Famafhumun najisin fihi tafsil, yani famafhumun najis fihi tafsil. Ayu mafhumin. Mafhumul mukhalafah. Mafhumul mukhalafah. Sob tengok. An la yatra alaihi apa? Najisun akhar. Maknanya syaratnya najis kencing itu tidak terkena najis yang lain. Kalau terkena najis yang lain wajib ma. Oke, jika tidak najis. Aywa, mafhum mukhalafahnya. Oh, kalau tidak najis terkena, maka tidak mesti menggunakan air, boleh menggunakan hajar. La fihi tafsil. Tidak mesti selain najis boleh menggunakan hajar, fihi tafsil. Yufarraq baina tahirun ratbun wa tahirun jaf. Hadha huwa tafsil. Mafhum ay mafhumul mukhalafah. Sof tengok. Fa mafhumu najisin fihi tafsilun. Wal mafhum idza kana fihi tafsil la yu'tarad bihi. Yani, oh, ini kan mafhumnya ada tafsil. Oh, kalau memang mafhumnya ada tafsil, maknanya Anda tidak boleh komplain dengan ibarat ini. Dohirnya kan kalau tidak najis boleh dengan hajar. Padahal ada tafsil. Dan mafhum kalau ada tafsil, qad yakunu asyarih arada ba'dul afrad. Ba'dul aksam la kulluhu. Karena itu, la
La yu'tarad, tidak boleh. Anda i'tirad, tidak boleh. La yu'tarad bihi, li'anna menurut saya apa ya? Hal-hal semacam ini memang lebih afdol disebutkan. Tapi mafahim ini saya rasa sesuatu yang kadang-kala engkau boleh faham, kadang-kala engkau tak boleh faham. Mungkin luput ya, mungkin luput. Wala kamila illallah. Wala yu'tarad bihi fa in tara'a alaihi najisun sawa'un kana radban aw jafan tahirun radbun aw tahirun radbun ta'ayyan alma. Dibilang kalau seumpamanya di zakar Anda itu terkena najis yang lain, jaf atau rotab dan atau tohir yang jaf, tohir yang rotab, perlu wajib menggunakan air pada saat itu. Sila. Aywa, kalau salah satu daripada syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka wajib menggunakan air, wajib menggunakan air, tidak bisa hanya menggunakan batu. Kenapa Sayyid dia? Karena batu ini rukhsah. Selain istinja dengan batu ini rukhsah. Kenapa kok rukhsah? Karena walaupun Anda istinja, itu najis tetap ada. Karena itu izalatun najasah bil hajar wa ma fi ma'nahu rukhsatun. Dan yang namanya rukhsah ini ketat. Satu saja tidak terpenuhi. Masalah. Ayo. Ayo, setelah dengan syurutu qadil hajah, syurutu dan syurut qadaul hajah, sekarang kita akan masuk ke adab. Adab qadil hajah. Yang mana adab qadil hajah ini masuk di dalamnya itu sesuatu yang wajib dan sesuatu yang sunnah. Maknanya kalau Anda istinja tidak memperhatikan adab-adab ini, istinja Anda sah, cuma nanti kadang Anda berdosa atau Anda tidak mendapatkan pahala. Jadi tidak ada masalah dengan istinja Anda ya. Nih. Berbeda kalau syurutnya tidak Anda penuhi. Syurut istinja bila tidak Anda penuhi, istinja Anda dengan hajar bermasalah. Anda wajib menggunakan air pada saat. Tapi kalau Anda istinja dengan menghadap kiblat, ini Ka'bah saya istinja. Semacam ini. Apakah istinja saya tidak sah? Sah-sah saja. Berdosa? Iya. Ayo. Kafir? Jangan dulu, kejab dulu. Jangan kafir Anda itu. Orang mudah sangat Anda mengkafirkan orang. Ayo. Aywa, dan yajtanib ujuban. Makna yajtanib ini kan sahibul matan Abi Suja, yajtanib. Ini yajtanib ujuban atau nadban? Kan muhtamil kan? Muhtamil karena itu syarahnya apa? Ujuban. Anda menghindari, jangan sampai ketika Anda itu istinja, Anda menghadap kiblat yang sekarang. Apa yang sekarang? Ka'bah, bukan kiblat yang dulu. Yang dulu kan Baitul Maqdis kan. Ayo. Karena istiqbal Baitul Maqdis ini makruh hukumnya. Ka'bah hukumnya haram. Kalau Anda di depan Ka'bah, ya ainuha. Kalau Anda dekat, kalau Anda jauh, ya arahnya. Ayo. Wastidbaraha fi sahra. Tengok ainuha yakinan fil qurub wa dhannan fil bu'ud. Begitu pula dikatakan fil istiqbar. Karena ada hadis walakin syarriku aw gharribu, yakni syarriku hadaplah timur atau hadaplah barat pada saat itu ketika di binisbalil Madinah. Mungkin bagi kita ya wallahu a'lam ada yang janibu. Mungkin dibilang wal murad bistiqbaliha, makna Anda menghadap kiblat itu orang menghadap dengan wajahnya. Menghadap kiblat dengan wajahnya ketika dia istinja, ketika dia itu istinja. Begitu pula kalau Anda membelakangi maknanya bukan inilah apa? Orang Indonesia cakapnya punggung, orang Malaysia cakapnya belakang. Ayo. Wahyal Ka'bah wastidbaruha fis sohra, dan membelakangi kiblat dia di sohra. Apa itu sohra? Sohro kan padang pasir, tapi di sini maknanya bukan padang pasir. Makna sohro di sini adalah selain bina. In lam yakun bainahu wa bainal kiblah satirun. Maknanya kalau antara dia dan kiblat itu tidak ada penghalang. Apa itu penghalang? Penghalang ini maknanya penghalang di sini bukan bangunan, akan tetapi apapun batu kah atau apakah yang menghalangi antara Anda dan kiblat. Kiblat sini, ini saya ada tengah-tengah antara saya dan kiblat. Benda yang tingginya
sulusai dhira. Sulusai dhira. 2/3 dhira. Dan kita tidak boleh menjauh daripada benda itu lebih daripada 3 dhira. Lebih daripada 3 dhira. Nah, pada saat itu dikatakan satir. Jika ada benda yang kurang daripada sulusai dhira, atau kita tidak mendekat dengannya kurang daripada 3 dhira, walaupun ada, tidak dikatakan itu adalah satir. Dianggap itu adalah sohro. Dianggap itu adalah sohro. Ayo. In lam yakun bainahu wa bainal qiblah satirun. Aukana walam yablugh sulusai dhira. Ayo, aukana bainahu wa bainal qiblah satirun, akan tetapi satirnya tidak sampai sulusai dhira. Atau balago sulusai dhira, akan tetapi wa ba'uda anhu. Dia menjauh daripada satir itu lebih daripada 3 dhira. Dengan dhiranya apa namanya? Adami, kama qala ba'duhum. Dhiranya manusia, bukan dhiranya malaikat atau dhiranya hewan ya. Aywa. Wal bunyan fi hadza ka-sahra'i bi syartil mazkur. Aywa, wal bunyan, dan bangunan di dalam masalah istinja ini seperti sohro dengan syarat al-madhkur yang di atasnya di itu, yakni laisa lahu satir. Atau satirnya ada tapi aqall min sulusai dhira, atau sulusai dhira tapi ba'uda anhu aktsar min salasati adru. Ketika tidak ada itu, walaupun Anda di dalam venue, di dalam bangunan itu dianggap seperti apa namanya? Sohro. Dianggap seperti sohro. Kecuali al-bina al-mu'ad di qada'il hajah lah, kecuali toilet. Lah kalau memang bina yang memang disiapkan khusus untuk qada'il hajah, mungkin Anda masuk, ada beberapa toilet kan sangat mega sekali kan, sangat besar sekali. Mungkin Anda nak tidur pun di situ pun apa namanya? Oke kok, tidak 5 star. Kalau di Indonesia tuh mungkin macam toiletnya Raffi Ahmad. Mungkin ini macam cantik sekali ini toilet. Pada saat itu tidak ada masalah. Ayo. Fala hurmata fihi mutlaqon, maka tidak ada keharuman sama sekali, sawaun yujad fihi sulusai dhira salah satu adru. Ada syarat di selain al-mu'ad, di selain bangunan yang memang dipersiapkan secara khusus untuk qada'il hajah. Ayo. Wa kharaja bi qaulina al-an, ayo. Wa kharaja bi qaulina al-an maka qiblatan awalan ka Baitul Maqdis fastiqbalu wastidbaru makruhun. Ya, ini dan keluar daripada kata-kata saya al-an kan, terus tengok ini kan istiqbalul apa mana wajtanibu wujuban qadil hajati istiqbalal qiblatil an. Keluar daripada kata-kata al-an itu adalah kiblat yang dulu. Seperti apa namanya? Ka Baitul Maqdis fastiqbaluhu wastidbaruhu makruhun. Dan makruh itu akan hilang kalau Anda buat macam di Ka'bah tadi itu, yakni ada satir antara Anda dan Baitul Maqdis dengan sulusai dhira walam yab'ud anhu aktsar min salasati adru. Ayo. Wa istanibu adaban qadil hajati al-baul wal ghaid fil ma'ir rakid. Wa istanibu apa? Adaban. Di sini bukan adaban. Nadaban. Sama saja sebenarnya. Karena adaban biasanya idza utliqal adab maknanya an-nadab. Nadab sunnah yakni. Dan orang-orang yang qadil hajah itu menghindari sunnah, secara sunnah dia kena menghindari kencing ataupun berak fil ma'ir rakid, di dalam air yang betakung, air yang diam, yang tidak mengalir. Fil ma'ir rakid. Ayo. Ai sakin baca, ai as-sakin. Ai as-sakin alladhi la yajri wa la farqa fihi bainal qalil wal katsir, kama yadullu alaihi tafsilu syarhi fil jari. Aywa, yakni tengok ketika apa itu ma'ur rakid, yang diam dan tidak mengalir. Dan di dalam air yang bertakung ini, yang tidak mengalir ini, tidak ada perbezaan antara banyak dan sedikit. Maknanya banyak di atas 2 kula ke atas, sedikit di bawah 2 kula. Loh, Anda tahu dari mana tidak ada perbedaan antara air banyak dan sedikit? Iya, ya dulu alaihi tafsilu syarih di dalam ma'ul jari. Wa ammal jari fayukrahu fil qalili minhu dunal katsir. Adapun air yang mengalir, kalau Anda kencing di air yang mengalir, makruh. Di dalam air yang sedikit di bawah 2 kulah, dan di dalam yang banyak tidak makruh, tapi hanya khilaful aula. Tengok, di dalam air yang banyak, di dalam air yang jari, fihi tafsil.
Ya dulu ala anna fir raqib laisa fihi tafsil. Aywa, yakni at-tafsil fil ghair. Ya dulu ala anna fil muqabil la tafsila fihi. Kama ya dulu alaihi tafsilu syarif fil jari. Naam. Aywa, naam. Naam kata-katanya makna naam ini saya dia ada semacam istitsna. Iya memang ada istitsna di dalam al-ma'ul mustafhir. Apa itu ma'ul mustafhir? Kalau Anda goyangkan ujungnya, gelombangnya tidak sampai ujung yang lain, itu namanya ma'ul mustafhir, macam di kolam renang, di swimming pool. Itu kan itu maknya sudah mustafhir karena kalau Anda goyangkan di situ, yang situ tidak ada apa namanya? Yang sana tidak gelombangnya tidak sampai. Lah kalau Anda kencing di swimming pool macam mana? Makruh atau haram atau tidak? Ayo. Kal bahril malih wal birok al kibar la karohata fihi illa lailan fayukrah. Tidak makruh kecuali pada malam hari. Kenapa? Karena air-air yang bertakung pada malam hari ini akan berubah semuanya menjadi ma'wal jin, menjadi tempat tinggalnya apa namanya jin. Lah Anda kalau mengencingi tempat tinggalnya orang marah tak itu? Marah lah. Kalau orang marah Anda minta lah. Kalau jin marah susah kan? Ayo. Wal isti'adzah ma'at tasmiyah la tadfa'u syarra atatihim. Sebelum kencing, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Still marah orang itu. Jinnya still apa namanya? Marah. Ayo. Wa hadza fil mubah awil mamluk. Yani ini kalau di dalam milik Anda sendiri, air mustafhir ini swimming poolnya milik Anda, atau di dalam mubah. Mubah itu seperti yang umum ada pemiliknya. Adapun di dalam awil mamluk bikhilafil musabbal awil mamluk li ghairihi min ghairi ilmi ridahu fayahrum. Kalau Anda kencing di punya orang lain atau wakaf di milik orang lain, Anda tidak meminta izin daripada orangnya, hukumnya haram. Maknanya kencing di swimming pool haram karena laisa milkan laka wa innama mamlukun lil ghair. Kecuali Anda izin, pemilik saya nak kencing sini ya. Tidak akan. Sudah berapa kali kencing sudah saya dia. Walaupun mustabhir tidak boleh. Selama itu milkul ghair, tidak boleh kencing di situ walaupun mustabhir. Fayahrumu ala syakhs al-baul fi maghtasil masjid. Tidak boleh Anda itu seseorang itu kencing di maghtasil masjid. Maghtas ini kalau di tarim macam jabiyah. Kencing di jabiyah tidak boleh karena itu musabbal. Ayo. Nah, musabbal itu punya nyawa apa namanya itu mauquf. Kif ada kencing di situ. Coba kalau ada kencing di situ, kira-kira orang-orang macam mana? Wa kadza fi maghtasil hammam min ghairi ilmin ridhos. Begitu pula di tempat di hammam itu yang Anda di sauna-sauna, Anda berendam air-air panas, Anda kencing di situ. Ya orang kan marah kan? Walaupun nafi'an, walaupun itu berguna menurut dokter, Anda kena kencing di hammam. Di saunanya hammam tuh Anda kena apa namanya? Anda kena kencing. Dibilang inna baulatan fil hammam fi syita qaiman khairun min syurbati dawa. Wallahu a'lam ya. Yani Anda kencing di kolamnya sauna itu di musim dingin lebih afdal daripada Anda minum obat. Tetap haram, still haram kecuali Anda minta izin. Kalau itu hammam Anda sendiri silahkan. Hammam ini bukan maknanya toilet ya, bukan maknanya tandas ya. Akan tetapi apa? Tempat mandi sauna itu. Ayo. Amal jari fayukrahu fil qalili minhu dunal katsir lakinnal aula ijtinabuhu. Ayo. Wa bahatsan Nawawi tahrimahu fil qalili jariyan kana aw wa bahatsan Nawawi, yani Nawawi lahu bahas. Apa itu bahas? Bahas adalah hukum yang diambil daripada nasun am, la nasun khos. Yakni ada nasun am daripada Imam Nawawi melihat nasun am, kemudian Imam Nawawi istimbat daripada nasun am ini haram bahwasanya selama air itu qalil yahrum sawaun kana jariyan am raqidan. Tengok li annahu yunajjisu bidzalika. Maaf, li annahu yanjusu bidzalika. Karena kalau dia itu airnya sedikit walaupun jari akan menjadi najis dengan kencingnya Anda itu. Warudda aywa bi annahu yumkinu tuhruhu bil mukatsarah fa huwa dhaif. Memang dia akan menjadi najis tapi kan bisa
ditambahi sampai 2 kulah menjadi suci lagi. Maka yang dikatakan oleh Nawawi itu dhaif. Suf biasa mengkritik qaulun Nawawi dhaif. Imam Nawawi. Semua orang yang alim di dunia ini ditumpuk jadi satu, tidak mengalahkan siapa namanya? Imam Nawawi. Biasa wa huwa dhaif. Bajuri mengatakan Nawawi qaulunya apa namanya? Dhaif. Sekarang ada satu orang alim. Hadza qauluka dhaif. Qamatid dunya wa lam yakut hatta al-an. Kiamah kubro la. Hadza qauluka dhaif. Qalil adab. Hadza bajuri awal man yakilul adab bin Nawawi. Hal hakadha taqul yani. Laisa hakadha yani. Laisa hakadha illa an yuhmala alama idza kana hunaka. Mafidai. Aywa. Wa istanibu aidan al-baul wal ghaid tahta syajaratil muthmirah. Begitu pula hindari Anda kencing secara sunnah ya. Sunnah hindari Anda kencing ataupun berak itu di bawah pohon yang berbuah. Makna pohon yang berbuah itu min sya'niha an yuthmir, yang bisa berbuah walaupun pada saat itu masih belum berbuah. Macam Anda berak atau kencing di bawah pohon pisang, durian, pohon rambutan, pohon pepaya. Kenapa? Karena kencing di situ, berak di situ. Orang nak makan buahnya cici. Waqta tsamarah wa ghairahu, yakni di dalam waktu berbuah atau selain itu berbuah. Karena kenapa? Hatta kalau di dalam waktu berbuah orang sudah tak nak nak makan pepaya itu di bawahnya banyak apa namanya? Banyak orang kencing, banyak orang berak, orang tak nak. Oh, tak, masih belum waktunya berbuah. Ketika berbuah, orang kan pikir dulu ini ada apa namanya, ada beraknya. Orang nak makan dah berak itu dah tak nak dah. Nah, ayo. Wa istanibu ma dzukir fit tariqil masluki linnas. Wa fi mawdi'in dilli sayfan. Begitu pula wa ijtanibu ma dzukir fit tariqil masluk linnas, di jalan yang biasanya dilalui oleh manusia ada jalan, ada berak di situ. Macam mana? Orang kan, oh ini memang hewan. Tak ada adab, maki-maki dan bilang la'anin. Tempat Anda berak di tempat orang itu apa namanya? Lepak, itu orang kan marah-marah. Alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Dibilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqul la'anain. Hati-hati dengan 2 ahli laknat. Siapa itu? Yani orang yang berak di jalannya orang. Maksudnya ada jalan dia berak. Ya, coba Anda berak di jalan depan sini. Anda punya depan-depan di tengah-tengah apa namanya? Jalan. Setiap orang yang lewat bangsat gitu kan. Kurang ngajar, bajingan, garangan, semua kan apa namanya? Maki-makian tak terus itu, maki-maki terus. Au fidillihim atau apa namanya? Fidillihim. Di dalam dzil itu maknanya tempat mereka berteduh. Udah berteduh. Ya itu yang namanya apa namanya? Berteduh. Alamak, ada tai di situ. Orang kan bajingan, garangan, kurang ajar nih orang-orang ini. Kan semacam itu kan, jangan dianu. Orang-orang kan akan marah kan, orang-orang kan akan marah pada saat itu. Ayo. Wa fi mawdi'i dhilli sayfan wa fi mawdi'i syamsi shita'an. Wa fi thuqbi fil ardi. Ai fi mawdi'i dhilli sayfan, yakni di tempat-tempat apa? Dhil, apa itu dhil? Teduh, ada orang berteduh ketika saif, apa itu saif? Musim panas, berteduhnya orang Andana apa namanya? Orang berteduh di situ, Anda berak di situ, kan tak oke kan di situ. Orang-orang akan melaknat Anda. Wa fi mawdi'i syams sitaan, tempat orang apa syams, apa itu syams? Ada cahaya-cahaya matahari ketika musim dingin. Kan orang kan nak hangat kan. Oh ini ada cahaya di situ. Nah, alamak ada beraknya dia di situ. Kan orang kan marah kan. Ini kurang ajar nih orang nih. Ini kurang ajar nih. Terus semacam itu. Ayo. Wa fi thuqbi fil ardi wa huwa an-nazilul mustadir. Begitu pula kalau Anda itu jangan sunnah Anda itu jangan kencing atau berak di thuqub. Thuqub itu lubang yang mustadir, yang ke bawah sini. Kenapa? Karena itu di situ ada hewannya. Kalau hewannya besar, yu'dhi. Kalau Anda kencing dipatok, Anda punya zakar macam mana? Kan berbahaya kan kalau hewannya itu kecil, anta tu'dhi. Ya imma yu'dhik, ya imma tu'dhi. Begitu pula ada sarab. Sarab itu sakap yang mustatil, yakni
di tembok-tembok semacam dinding-dinding semacam ini, tidak boleh semacam itu. Aywa, wala tusaqab sakitun fi ba'di nusakhil matan. Aywa. ولا يتكلم أدبا لغير ضرورة قضي الحاجة على البول والغائط. Aywa, dan hendaknya tidak hendaknya tidak berbicara, tidak ketika Anda itu kencing ataupun berak, Anda tidak berbicara adaban nadban, tanpa adanya kalau darurat, ada orang Anda berak di tengah ada orang buta nak jatuh ke longkang, baru Anda teriak, itu darurat itu. Pada saat darurat sudah tidak makruh lagi, bahkan qad yajib pada saat itu. Ayo. Bahkan wala bidzikrin wala ghairihi. La bidzikrin wala bi ghairihi, tidak berbicara dengan zikir atau dengan selain zikir. Bahkan kalau Anda atisa hajing hamidallah bi qalbi. yakni Anda hamidallah bi qalbi. Ayo. Sila. فإن دعت ضرورة إلى الكلام كمن رأى حية تقصد إنسانا لم يكره الكلام حينئذ. فإن دعت ضرورة, yakni kalau ada darurat untuk berbicara, seperti orang melihat hayyah. Apa itu hayyah? Ular. Anda lihat ular nak patuk orang itu tak tahu, Anda berbicara, tidak ada masalah. Lam yukrahil kalam bal qad yajib. Aywa. Wala yastaqbilu syams. Aywa. Wala yastaqbilu syams wal qamar wala yastadbiruhuma. Ayukrahu lahu dzalika hala qada'i hajatihi. Aywa, yakni dan hendaklah Anda tidak menghadap syams wal qamar, yakni indal ghurub, enggak, ketika terbit dan tenggelam. Kalau di atas macam Anda kencing macam ini kan ya tak boleh. Kecuali dikatakan bisa kalau ke atas itu Anda terlentang semacam ini, wa yabulu ala nafsih. Anda mengencingkan diri Anda sendiri. Maksudnya Anda menghadap matahari dan membelakanginya indal ghurub watul, begitu pula di bulan. Aywa, di bulan semacam itu. So tengok ai inda tuluihima wa ghurubihima dunama idza sara fi wasatis sama. Berbeda kalau dia itu di dalam wasatis sama. Fa innahu la yumkin istiqbaluhuma. Tidak mungkin kalau di atas istiqbal bagaimana? Illa idza nama ala qafahu wahina idin yabulu ala nafsih, yakni ada di sini dia pengucap ini kencing ala nafsih, kan pada saat itu boleh, tidak ada masalah. Ayo. Lakin An-Nawawi fi Rawdah wa Syarh Al-Muhadzab qala inna istidbarahuma laysa bimakruhin. Akan tetapi Imam Nawawi di dalam Rawdah dan di dalam Syarah Muhadzab wa huwal Majmu' mengatakan bahwasanya membelakangi syams wal qamar bukan makruh. Aywa namanya. Wa qauluhu qala inna istidbarahuma laysa bimakruh ay bi khilafi istiqbalihima fa innahu makruh wa hadha huwal mu'tamad. Aywa, wa hadha huwal mu'tamad. Yang makruh hanya istiqbal, amma istidbar ghairu makruh. Ya, ini kenapa sih, apa hubungannya kencing dengan matahari dan bulan? Iya, karena matahari dan bulan itu ayatun min ayatillah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Macam mana Anda kencing menghadap tanda-tanda kebesaran Allah? Macam Anda tak menghormati kan? Macam Anda tak menghormati. Aywa. Wa qala fi Syarh al-Wasit inna tarka istiqbalahuma istidbarahuma sawa'un ay fayakunu mubahan. Aywa, dan mengatakan Imam Nawawi di dalam Syarhul Wasit bahwasanya saya tak tahu kitab apa Syarhul Wasit ini, kena tengok ya nih. Syarhul Wasit bahwasanya Anda inna tarka istiqbalihima inna tarka istiqbalihima wastidbarihima sawaun ay fayakunu mubahan. Yakni Anda tidak istiqbal atau maksudnya Anda tetap istiqbal dan istiqbar hukumnya sama. Yani kalau istidbar boleh, begitu pula apa? Istidbar. Nah, kalau istidbar itu makruh, istidbar itu jaiz, begitu pula istiqbal juga jaiz. Makanya tidak ada yang berbeda. Oh, istiqbal berbeda dengan istidbar, tidak. Kalau istidbar jaiz, ya istiqbal juga jaiz. Tapi itu laisa mu'tamad. Wa qala fi tahqiq, hadza huwa tahqiq min aqwa kutubin Nawawi. Aywa. Wa qala fi tahqiq inna karahata istiqbalihima la asla laha. Aywa. Yakni yang mengatakan, yakni qaulul ulama istiqbal itu makruh tidak ada asalnya. Makna asalnya tidak ada dalilnya. Iya, tidak ada dalil yang la aslalahu sahih semacam itu. La aslalahu sahih. Tapi mungkin ada asal-asal yang lain yang tidak diketahui oleh Imam An-Nawawi. Aywa.
وقوله ولا يستقبل إلى آخره ساقط في بعض نسخ المتن. Wa qauluhu tidak yastaqbil ila sakitun fi ba'di nusail matan. Yani wala yastaqbil ini tidak ada di beberapa nusakhil matan. Sakit tidak ada, tidak ditulis yakni. Di sini ada tatimah baqiya minal adab. Sila baca sedikit. Tatimmatun fi baqiyati adabi qadil hajat. Baqiya minal adabi an la yanzura ila farjihi. Tidak, ketika ada beberapa adab yang tidak disebutkan dalam Fathul Qorib ini, di antaranya kalau Anda kencing jangan tengok zakar Anda. Dibilang ada tidak tengok zakar Anda, tidak tengok yang keluar daripada zakar Anda. Syekh Ba'udhon guru saya selalu mengatakan an-nadhar ilal kharij membuat mata Anda itu bermasalah. Maksudnya ada minus, plus. Maknanya Habib ini suka tengok tak semacam itu. Di antara sebab ada minus plus itu tengok semacam itu, tidak mesti sebabnya itu. Ayo. Wala ila sama. Jangan tengok beraknya, jangan tengok kencingnya, jangan tengok apa namanya? Langit. Wala ya'bath biyadihi, jangan main-main dengan mainkan zakar Anda dengan tangan Anda. Sudah, ya ini sudah kencing istinja keluar, kencing istinja keluar, macam itulah. Wala yaltafit yaminan, jangan tengok kanan, tengok kiri. Apa kau nak tengok? Ayo. Wa yab'uda 'anil nas ila haitsu la yasma'u lil kharij minhu shaut. Ayo Anda menjauh sekiranya orang itu tidak dengar. Pret. Jangan sampai semacam itu. Ayo. Wala yashmu lahu rih. Jangan sampai ada suara dan tidak ada tidak dicium, tidak ada aroma, semerbaknya itu tidak jumpa. Ustaz saya tidak bisa untuk menjauh. Ya orang-orang suruh menjauh daripada Anda. Ayo. Saya nak berak. Oke, berak. Lu ente saya nak berak, ente pergi. Jangan anda berak. Ayo. Fa in ta'adzara 'alaihi al-ib'ad anhum sunna lahum al-ib'ad anhu. Ayo. Wa an yastatir an ayunihim, dan hendaklah dia bersembunyi, jangan sampai nampak walaupun bi irkha'i dailihi. Bi irkha' maknanya jangan sampai semacam ini, maksudnya sikit-sikit Anda sarung itu Anda tutupkan sarung daripada zakar Anda. Ayo. Wa alla yabula fi mawdi'i hububir rih. Jangan kencing di tempat yang biasanya air itu, angin itu berhembus. Karena kalau Anda gini, set nanti anginnya berhembus bisa terkena wajah Anda. Ayo. Li'alla ta'uda 'alaihi birrashash wala fi makani sulbin. Agar Anda tidak terkena percikan-percikan kencing. Jangan di makanin solbin, bukan sulbin, solbin. Ya, ini maknanya air tempat yang keras. Karena kalau Anda kencing di tempat yang keras akan terpercik. Ya, ini kalau ada yang keras tumbuk dulu. Jadi kalau Anda kencing tidak terpercik balik. Ayo. Li'alla ya'uda 'alaihi rashash minhu li solabatihi, agar percikan tidak kembali kepadanya karena kerasnya tanahnya itu. Dan jangan kencing dalam keadaan berdiri. Kalau bisa kencing dalam keadaan duduk. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sekali kencing berdiri. Kenapa? Libayanil jawaz, untuk menunjukkan bahwasanya kencing berdiri itu jaiz. Akan tetapi ala anna itu lil alawah. Di atas itu ala ini lil alawah, ya ini ala anna, di atas itu ada hadis yang mengatakan bahwasanya Sayyidah Aisyah mengatakan, barang siapa yang mengatakan kepada kalian bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kencing dalam keadaan berdiri, fala tusaddiquh, jangan kamu percaya. Rasul tidak pernah kencing berdiri, yakni Rasul kalaupun pernah hanya sekali, itu untuk pun libayanil jawaz, itu pun ada khilaf sebenarnya, itu pun masih ada khilaf. Ayo. Wa an la yadkhulul khala hafian, jangan tak pakai slipper. Kenapa pakai slipper? Wala maksyufar ra's, pakai penutup kepala, jangan tak pakai penutup kepala. Ayo. Wa yafa'a thawbahu li qada'i hajatihi syai'an fa syai'an yusabbilu kadzalik. Ayo, ya nih, jangan langsung macam ini, sikit-sikit. Kemudian ketika sudah duduk dia sikit-sikit agar tak nampak. Berak zakar itu tak nampak, karena di dalam situ ada setan. Nanti setan boleh nampak, kecil dia punya zakar tuh. Ayo. Bersandar kalau Anda berak atau kencing itu bersandar dengan kaki kiri Anda. Kenapa? Karena lambung itu ada di kiri. Jadi ketika Anda berak itu lebih mudah untuk keluarnya. Berak dan kencing itu lebih mudah. Ayo. Wa yaqula 'inda wusulihi li makani qada'i hajati 'inda al-babi bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith.
membaca doa yang ma'ruf. Wala yutammimul basmalah innama ata bismillah hina idzin li anna hifdhahu minasyayatin amru dibalin. Yani, dan jangan bismillahirrahmanirrahim, cukup bismillah, karena dia itu nak menjaga dirinya daripada setan itu amru dibalin. Lakulin yakfi, yani hal-hal yang berkaitan tentang sunnah qada'ul hajah. Insyaallah esok kita akan baca lagi lepas asar ya, di dalam nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu maknanya hal-hal yang membatalkan wudu. Kita akhiri sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.